warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu sahabat pendidik semuanya ya? Semoga tetap semangat ya di dalam menjalankan tugas-tugasnya, terutama yang sedang menjalankan IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Menjelang Agustus ya, bulan Agustus, yaitu satu event yang sangat ditunggu-tunggu, dan ini adalah sebagai agenda ya kebangsaan, di mana bulan Agustus adalah hari proklamasi ya, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Tentu saja Bapak Ibu guru sahabat pendidik sudah mempersiapkan diri ya untuk memperingati, untuk memeriahkan ya, memeriahkan HUT RI ke-78. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu ya sahabat pendidik mengadakan kegiatan-kegiatan upacara dan lomba-lomba. Nah, untuk mempersiapkan lomba-lomba tersebut, maka saya hadir untuk menyampaikan 15 ide lomba ya 17 Agustus untuk anak TK, PAUD, dan SD bisa memeriahkan HUT ke-78 RI. Nah, ini sebagai referensi untuk Bapak Ibu sahabat pendidik ya, tentunya di dalam mengadakan lomba-lomba untuk anak-anak ya, khususnya anak PAUD ya, TK, PAUD, SD. Nah, ini biasanya sudah dilaksanakan ya. Ini mudah-mudahan ini juga bisa menambah referensi untuk Bapak Ibu ya dan sahabat pendidik. Untuk ya di tingkat RT desa ya, terutama itu juga bisa diterapkan ya di ide-ide lomba-lomba 17 Agustus ini. Baik, mari kita simak 15 ide lomba 17 Agustus untuk anak TK, PAUD, dan SD bisa memeriahkan HUT RI ke-78. Nah, seperti apa ya? Ini biasanya perlu direncanakan dan untuk diterapkan ya, dilaksanakan tentunya Bapak Ibu sahabat pendidik ya bisa mempersiapkan diri dengan macam-macam lomba. Nah, mudah-mudahan di salah satu dari 15 ini ada yang baru yang bisa diterapkan. Mari kita simak ya. Inilah jenis lomba-lomba 17 Agustus ya yang bisa diterapkan di sekolah ya maupun di lingkungan rumah ya. Baik, mari kita simak. Siswa sekolah dasar maupun PAUD ya mengikuti lomba joget balon 17 Agustus yang diselenggarakan oleh KAI Komuter Stasiun Tanjung Priok ya. Nah, di sini ini adalah contohnya ya, salah satu lomba joget balon ya 17 Agustusan. Ini diselenggarakan oleh PT KAI. Nah, ada 15 ide lomba 17 Agustus untuk anak TK, PAUD hingga SD cocok untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-78. Dari Tribun News.com ya, .com, berikut 15 ide lomba 17 Agustus untuk anak TK, PAUD hingga SD. Untuk menyambut hari ulang tahun HUT RI biasanya diisi dengan sejumlah kegiatan hingga lomba 17 Agustus. Lomba 17 Agustus tersebut dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan HUT RI. Dalam pelaksanaan lomba HUT 17 Agustus diikuti oleh sejumlah kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ya. Sementara itu lomba 17 Agustus untuk anak TK, PAUD hingga SD biasanya akan lebih ringan dan mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, kami sajikan 15 lomba 17 Agustus untuk anak TK, PAUD hingga SD
yakni sebagai berikut ya. Mari kita simak ya. Ini contoh lomba-lomba yang bisa diterapkan pada peringatan 17 Agustus. 1. Lomba makan kerupuk. Nah, ini tidak asing lagi ya. Ini lomba makan kerupuk. Peserta harus berusaha menemukan bendera kecil di dalam kerupuk yang digantung di atas dengan tangan terikat. Nah, ini ya. Yang kedua, lomba balap kelereng. Nih, lomba balap kelereng. Peserta menggiring kelereng mereka dengan tongkat ke garis finish. Nah, ini dengan tongkat ya. Balap kelereng, kelerengnya digiring dengan tongkat ke garis finish. 3. Lomba memasukkan paku ke botol. Nah, lomba memasukkan paku ke dalam botol ya. Yaitu peserta itu berusaha memasukkan paku ke dalam botol dengan menggunakan satu tangan yang diikat. Dengan menggunakan satu tangan yang diikat. 4. Lomba memasukkan bola ke ember. Lomba memasukkan bola ke ember. Peserta berusaha memasukkan bola ke dalam ember yang diisi air dengan mata tertutup. Nah, ini ya. Jadi masukkan bola ke dalam ember yang diisi air dengan mata tertutup. 5. Lomba estafet karet. Lomba ini menggunakan sedotan dan karet sebagai medianya. Tim akan beradu cepat memindahkan karet dari satu titik ke titik lain dengan menggunakan sedotan yang digigit. 6. Lomba lari kelereng di sendok. Lomba estafet kelereng ya. Lomba estafet kelereng, peserta berlari dengan meletakkan kelereng di atas sendok tanpa jatuh dan mencapai garis finish. 7. Lomba kegelapan. Peserta berjalan di tempat yang gelap dengan mata tertutup, mengandalkan pandangan untuk mencapai tujuan, misalnya ini ya. Lomba berdiri di atas bundaran kecil. Peserta berkelompok dan harus melompat satu persatu ke lingkaran kecil tersebut. 9. Lomba lari estafet bendera. Peserta dibagikan per kelompok, lalu satu persatu akan berlari membawa bendera untuk diberikan ke temannya di kelompoknya ya. Ini untuk estafet ya. 10. Lomba memakai baju sendiri. Peserta diminta menuju tempat baju lalu mengenakannya, setelah selesai kembali ke tempat semula. Jadi anak-anak ini berlari ya untuk menuju tempat bajunya, lalu mereka berganti baju lalu kembali ke tempat asalnya lagi ya. Ini untuk mengajarkan pada anak untuk bisa mandiri, untuk bisa berpakaian sendiri, apalagi anak PAUD ya. TK PAUD ini perlu dilatih ya sejak dini. 11. Lomba menyapu. Peserta menyapu suatu area kotor yang sudah disiapkan. Penilaian meliputi cara memegang sapu dan cara menyapu. Nah, ini ya. Ini juga ide baik ya, untuk bisa melatih siswa untuk bisa menyapu. 12. Lomba meniup balon. Peserta diminta untuk meniup balon dengan waktu yang telah ditentukan. Pemenangnya adalah peserta dengan balon terbesar. Nah, ini ya, kalau bisa diterapkan silakan ya. Jadi peserta itu meniup balon. Nah, pada waktu misalnya 1 menit, itu mana yang paling besar balonnya ya. 13. Lomba hias sepeda. Peserta diminta untuk merias sepedanya seunik mungkin dan seindahnya ya.
tentu saja sepeda ini adalah salah satu alat yang disenangi oleh para siswa ya untuk bersepeda. Nah, untuk itu diadakan lomba. Disiapkan misalnya kertasnya ya, kemudian alat-alatnya, menyiapkan diri, lalu anak-anak menghias sepedanya masing-masing. Nah, hiasan yang terbagus ya, terindah, itulah yang menang ya. Kemudian yang ke-14, lomba apit bola. Peserta akan mengapit bola menggunakan paha dan memasukkannya ke dalam ember di garis finish. Nah, ini balap ya, balap menjepit bola lalu berlari menuju ke ember untuk dimasukkan ya. Tentu saja ini anak-anak tidak boleh ini bolanya jatuh ya. Nah, ini yang ke-15, lomba memakai kaos kaki dan sepatu. Nah, ini untuk anak-anak TK PAUD ya, SD misalnya kelas 1, 2. Tentunya ini perlu dilatih ya untuk mandiri untuk menggunakan sepatu. Nah, untuk itu ini ada buat ide ya untuk lomba memakai sepatu dan kaos kaki. Tentunya ini akan ada perbedaan ya. Siswa atau anak-anak yang terampil, yang terbiasa untuk memakai sepatu, tentunya itu akan yang menjadi pemenangnya ya, karena rapi ya, kedua tidak kebalik ya. Nah, inilah ya baik Bapak Ibu sahabat pendidik, di jenjang PAUD, TK ya, SD untuk kelas 1, 2 ini bisa diterapkan ya salah satunya. Dan mungkin Bapak Ibu sahabat pendidik punya ide-ide yang lain ya, yang tentunya belum kami terpikirkan ide itu. Nah, silahkan diterapkan pula ya. Yang pertama yang perlu diinikan adalah kehati-hatian ya, keamanan dari kegiatan lomba tersebut, supaya kegiatan lomba itu akan meriah, akan aman ya, nyaman, dan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu sahabat pendidik ya, telah mengikuti video ini, dan ikuti terus ya channel Barisno Berbagi, channel Up to Date Mas Guru ya, yang memberikan informasi mengenai pendidikan, mengenai berbagai kegiatan ya, untuk PNS, P3K, dan untuk kegiatan pembelajaran baik kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang belum subscribe, silahkan ya subscribe, isi komentarnya, like, dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang keliru, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.